seseorang yang datang ke masjid untuk ikut acara tabligh akbar, sholat berjamaah, taubat, sadar, zikir, ibadah, beliau dapat pahala. Kebayang nggak kalau ada 5.000, 10.000 anak muda yang datang untuk ikut acara di situ? Pahala beliau banyak banget, tapi hilang hanya dengan 5 menit berbicara. Jaga lisan. Faliyakul khairan aw liyasmut. Mending diam aja deh. Sebegitu gampangnya hilang amal-amal kita gara-gara tidak mampu menjaga keikhlasan kita, teman-teman. Makanya wa innama likulli imri'in ma nawa, itu gampang banget tergelincir. Itu halus banget, lebih halus daripada suara langkah-langkah semut. Halus banget, sampai kadang-kadang kita juga terjebak di situ. Makanya di zaman Nabi itu kan ada cerita seorang sahabat Ansor yang tidak terkenal ibadah-ibadahnya, tapi Nabi bilang huwa min ahlil jannah, dia itu ahli surga. Apa kelebihan dia? Apa ibadah dia? Ibadah dia itu ibadah batin. Ketika dikepoin sama beberapa orang sahabat, sama seorang sahabat, kalau nggak salah Abdullah bin Amr bin As, dia kepo datang ke rumahnya, ternyata rahasianya bukan ahli tahajud, bukan ahli sedekah, bukan ahli tilawah, bukan ahli kebaikan-kebaikan yang zahir. Dia kalau ngelakuin amalan yang zahir, yang standar-standar aja lah, yang wajib, yang kalau ditinggalkan pasti dosa, sholat pasti, cuman nggak ada yang lebih, biasa-biasa aja. Terus yang bikin dia istimewa, ternyata ibadah batin. Apa ibadah batin dia? Dia bilang, saya tidak pernah dengki kepada orang lain. Kalau ada orang yang dapat nikmat, saya orang pertama yang bahagia. Kalau ada orang yang dapat musibah, saya yang paling sedih. Kalau ada yang orang berbuat salah, saya langsung mendoakan dan memaafkan dia. Inilah ibadah batin dia, teman-teman. Makanya selain kita fokus memperbaiki ibadah zahir kita, sholat kita, cara takbir kita, cara semua ruku sujud kita, perbaiki juga ibadah batin kita. Karena kalau sampai ini rusak, yang lain sempurna, batal. Tapi kalau ini benar, yang lain cacat-cacat dikit, karena kita mungkin punya kekurangan, Allah yang akan perbaiki. Jadi ini teman-teman, tentang pentingnya belajar ikhlas. Dan ikhlas ini termasuk salah satu di antara ibadah juga. Jadi sekedar ikhlas saja itu udah ibadah. Sekedar niat aja itu udah ibadah. Belum melakukan udah jadi ibadah. Bukankah Nabi mengatakan siapa yang berniat berbuat baik lalu jadi melakukannya, maka dia mendapatkan 10 pahala kebaikan. Kalau dia berniat berbuat baik tidak jadi melakukannya, maka dia mendapatkan 1 pahala kebaikan. Siapa yang berniat berbuat buruk jadi melakukannya, maka dia dapat 1 dosa. Siapa yang berniat berbuat buruk tidak jadi melakukannya, dia dapat 1 pahala. Allah baik banget ya. Niat aja dikasih pahala, baru niat tuh. Sehingga para ulama mengatakan kalau begitu, ayo kita berniat yang banyak. Dan memperbanyak niat itu disebut dengan istilah ta'addudin niyah. Ta'addudin niyah, memperbanyak niat-niat yang baik. Saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen. Semua kebaikan kita pengen. Maka pengen aja udah jadi pahala kebaikan yang utuh. Insya Allah tahun depan saya pengen umroh. Azam, niat yang kuat. Ya Allah kasih saya rezeki, saya pengen umroh. Udah nabung, ternyata gak cukup. Maka tahun itu Allah catat kita sudah melakukan ibadah umroh sempurna. Dan bisa jadi lebih sempurna daripada orang yang melakukannya secara fisik. Kenapa? Orang yang melakukannya secara fisik masih ada ujian riya. Lagi di mana? Lagi umroh, posting. Tapi nggak semua orang yang posting umroh itu ria ya. Ini ke diri kita lagi nih, balik lagi kepada diri kita. No judgment. Bisa jadi dia posting, bisa jadi dia tinggalnya di bintang 5. Kadang-kadang umrohnya bareng dengan teman, kadang-kadang kegodanya gini. Umroh nih bareng dengan teman. Pas lagi makan, kan di hotel suka pas makan saling ketemu gitu kan, saling sharing. Dari mana aja? Baru selesai tawaf. Wah, Masya Allah udah selesai tawaf aja, kita baru aja tadi nggak jadi soalnya rame banget. Ya sih rame, tapi kalau kita kuat azamnya pasti lewat lah bisa. Udah mulai nih. Udah berapa kali hari ini? Alhamdulillah baru 7 kali. 7 kali, gara-gara kita ucapin. Niat mengucapkannya itu nggak ada riya teman-teman. Niat mengucapkan itu keceplosan aja pengen ngomong gitu. Alhamdulillah udah 7 kali, alhamdulillah baru 7 kali. Niatnya nggak ada riyanya sama sekali. Tapi begitu selesai mengucapkan, orangnya mengatakan, Masya Allah luar biasa 7 kali, hebat. Langsung datang setan, yuwaswis. Ya sih, mungkin di rombongan ini saya yang paling banyak rekor tawafnya. Atau kadang-kadang cium hajar aswad. Itu kan sesuatu banget ya, buat jamaah umroh dari Indonesia kan sesuatu banget.
Jadi bisa dibilang cium hajar aswad itu kayak poin. Siapa yang paling sering cium hajar aswad, jadi kayak saling share lagi makan. Udah cium hajar aswad? Udah? Belum? Udah, alhamdulillah udah 3 kali. Wah saya baru sekali. Akhirnya saling berlomba. Kalau ini niatnya fastabiqul khairat, itu bagus. Tapi gara-gara fastabiqul khairat, kalau sampai terjebak kepada riya, sombong, maka habis. Yang tahu cuman kita. Yang tahu cuman kita. Orang lain gak tahu. Hati-hati dengan ini. Tapi orang yang tadi menabung pengen umroh, terus gak cukup duitnya, lalu gak jadi umroh, bisa jadi dia mendapatkan pahala umroh lebih utuh daripada orang yang melakukannya secara fisik. Maka jangan kikir dalam berniat baik. Berniat baik yang banyak. Ketika kita keluar rumah, ya Allah hari ini mudah-mudahan saya bisa bantu orang di jalan. Mudah-mudahan saya bisa silaturahim dengan teman lama atau dengan keluarga. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan saya bisa membantu orang dari kesusahan. Mudah-mudahan saya bisa. Perbanyak aja kebaikan kita niatin dan kita serius kalau nanti ada kesempatan kita akan lakuin. Begitu kita keluar rumah, Allah sudah mencatat kita seperti melakukan sebanyak kebaikan yang kita niatkan. Jadi niat aja ibadah. Wa innama likulli imri'in ma nawah. Seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niat aja udah ibadah. Apalagi kalau kita kerjakan. Sampai ulama mengatakan, kalau saya mendengar seseorang mengetuk pintu rumah saya, maka saya tidak akan membuka pintu rumah itu sampai saya memiliki 10 niat baik. Jadi kalau mau buka pintu rumah, beliau berdiri di belakang pintu, ya Allah, kalau ini adalah orang miskin, saya berniat akan kasih dia sedekah 1. Kalau ini adalah seorang saudara yang sudah terputus silaturahim selama ini, saya akan sambung silaturahim 2. Kalau ini adalah seorang ulama, saya akan minta nasihat dari beliau dan ilmu 3. Kalau ini adalah seorang murid, saya akan kasih dia nasihat dan ilmu 4. Kalau ini adalah seorang yang berhutang, saya akan bayarkan hutangnya 5. Terus sampai 10 niat baik baru dibuka pintunya. Ternyata yang datang cuma 1 orang dengan 1 hajat, maka beliau mendapatkan pahala 10 hajat, 10 kebaikan. Ini hebatnya niat, ta'addudin niyat. Sehingga yuk kita berniat sebanyak mungkin berbuat baik. Saya akan gini, saya akan gini, saya akan gini. Salah satunya untuk akhirat kita, kalau saya pribadi berniat, ya Allah saya pengen banget nanti sebelum meninggal, kalau bisa udah khatam 30 juz. Dari dulu diusahain belum beres-beres, naik dikit turun banyak, naik dikit turun banyak. Kenapa? Mungkin banyak dosa, bisa dosa lisan, bisa dosa mata. Bukankah dosa itu bisa menghilangkan hafalan ayat Al-Quran? Dan kata Nabi, Al-Quran itu gampang hilangnya, lebih gampang daripada hilangnya onta yang liar. Cepat banget hilangnya. Enggak Ustadz, saya udah banyak dosa tapi enggak hilang-hilang. Ya enggak ada yang dihafal, apa yang mau dihilangin? Coba kalau mau tahu kita banyak dosa atau enggak, hafal Quran deh. Kalau susah, pasti banyak dosa. Kalau mau tahu itu cara kita untuk bisa mendeteksi dosa kita, salah satunya ya, hafal Quran. Coba, itu akan mendeteksi banget. Kalau kita udah lancar bacaan, tapi dengan syarat bacaannya udah lancar. Karena kalau bacaan belum lancar, ya bukan karena dosa, emang nggak bisa baca Quran ya. Berarti tahapannya baca Quran dulu. Kalau bacaannya udah lancar, tapi kok nggak bisa ya ngafal Quran? Ini bisa jadi kata Imam Waqi', al-ilmu nurun wa nurullah la yu'talil asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada pendosa. Cara ngukur diri kita banyak dosa atau enggak? Coba ngafal Quran. Kalau susah, pasti banyak dosa. Sehingga pesantren di dekat rumah saya tuh, pesantren Kampung Quran namanya. Dulu ada program daurah hafal Quran selama bulan Ramadan, 1 bulan 30 juz. Di Indonesia, di Cihanjuang, Cimahi, 1 bulan 30 juz. Pas saya diundang ke situ ngisi waktu subuh, saya bilang, ini programnya apa Ustadz? 30 juz 1 bulan. Saya dalam hati, emang bisa? Saya tuh udah lebih 10 tahun gak beres-beres. Ngeremehin gitu kan? Ternyata ada yang bisa. Dari sekian puluh siswa atau santri, ternyata sekitar hampir 10 orang khatam sebulan 30 juz, lancar teman-teman. Sebulan 30 juz lancar. Modalnya mungkin cuma juz 30 doang pas baru datang. Dan apa metodenya Ustadz? Ternyata metodenya itu enggak rumit-rumit, sederhana. Kalau mereka ngerasa susah hafalan, disuruh sholat taubat terus istighfar. Itu doang.